Perkenalkan, nama saya Kemam Agus Wisnu Kencana Putra, nomor absen 23 dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Teluk II. Perang Teluk II ini terjadi karena invasi yang dilakukan oleh Irak ke Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1960, di mana Perang Teluk II ini merupakan lanjutan dari Perang Teluk I yang terjadi antara Irak dan Iran di tahun 1980 sampai 1988 atau yang disebut juga dengan The Long War. Untuk menjelaskan lebih lanjut, saya akan menayangkan video sebagai berikut. Setelah invasi Irak ke Kuwait tahun 1991 berakhir dengan kegagalan, Irak mulai memperkuat militer dengan berusaha memiliki senjata pemusnah. Kebijakan itu membuat Irak yang sebelumnya didukung oleh Amerika Serikat dianggap sebagai ancaman terhadap berbagai negara. Presiden George Bush bahkan menyebutnya sebagai bagian dari Axis of Evil bersama Korea Utara dan Iran. Axis of Evil awalnya adalah sebutan Amerika Serikat untuk Jerman, Italia, dan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Saat ini, istilah tersebut dipakai untuk menandai pihak-pihak yang dianggap mendukung terorisme atau memiliki senjata pemusnah massal yang berpotensi mengancam perdamaian dunia. Bush menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal yang sangat berbahaya, seperti senjata bakteri antraks, gas kimia beracun, hingga senjata nuklir, di mana Irak menyembunyikan keberadaan senjatanya. 20 Oktober 2001, Amerika Serikat menyatakan perang melawan terorisme di seluruh dunia akibat serangan 9/11 Al-Qaeda. Perang terhadap terorisme kemudian menjadi justifikasi Amerika Serikat untuk menjalankan operasi militer di Timur Tengah, termasuk menyerang Afghanistan. Setelah Afghanistan, Bush ingin mengirim militer ke Irak untuk menggulingkan Irak yang dianggap mendukung Al-Qaeda. Namun keinginan ini ditentang banyak pihak yang merasa belum adanya ancaman nyata dari Irak dan senjata pemusnah massal tidak terbukti keberadaannya. Setelah Perang Teluk berakhir, PBB memerintahkan Irak untuk menghancurkan semua senjata pemusnah dan mengirim tim penyelidik untuk memastikan tidak adanya senjata pemusnah massal yang tersisa. Meski Saddam setuju, faktanya pemerintah Irak berusaha untuk menghambat penyelidikan dengan menutup akses gudang, pabrik, lapangan udara, dan lain-lain yang dicurigai menjadi penyimpanan senjatanya. Bahkan prajurit Irak pernah menyerang penyelidik saat ia memeriksa truk yang dicurigai bermuatan uranium. Hal ini membuat pemeriksaan UNSCOM dari tahun 1991 hingga 1998 tidak menemukan bukti terkait keberadaan senjata pemusnah Irak. Tahun 2002, PBB kembali mengirim tim penyelidik UNMOVIC untuk memeriksa keberadaan senjata pemusnah massal di negara Irak. Pemeriksaan selama 4 bulan berakhir dengan sia-sia. Hal ini karena sikap pemerintah Irak yang kurang kooperatif dengan para penyelidik. Karena itu, hasil penyelidikan ini tidak dipercayai oleh negara lain yang mencurigai Irak masih menyimpan senjata pemusnahnya. Baik Amerika Serikat dan Inggris mencoba menyelidiki kepemilikan senjata pemusnah massal Irak dengan operasi intelijennya. Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris mengajak negara-negara lain di PBB mengakhiri produksi senjata massal di Irak dengan cara melakukan operasi militer terhadap Irak. Namun Dewan Keamanan PBB menganggap aksi militer masih belum dibutuhkan. Walau begitu, Amerika Serikat tetap tidak peduli dengan keputusan PBB dan membentuk Coalition of Willing beranggotakan kurang lebih 30 negara yang mendukung ide Amerika Serikat untuk menjalankan operasi militer kepada Irak. Maret 2003, Amerika Serikat dan sekutunya semakin yakin untuk menyerang Irak walau tak mendapat dukungan dari PBB maupun NATO. 19 Maret, Presiden Bush memerintahkan sebuah serangan menggunakan misil Tomahawk yang diluncurkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan berbagai bom dari pesawat siluman Nighthawk. Serangan ini menargetkan ibu kota Irak dengan tujuan untuk membunuh Saddam dan para pejabat pemerintahnya. Hal ini adalah bagian dari taktik shock and awe yang diterapkan oleh militer Amerika Serikat.
guna menimbulkan efek psikologis terhadap pasukan Irak dengan cara menghilangkan pemimpin musuh. Walau begitu, serangan udara ini ternyata gagal. Beberapa jam kemudian, Saddam malah muncul di TV Irak dan menyatakan bahwa bom ini gagal membunuhnya. Saat serangan udara masih berlangsung, pasukan AS dan Inggris yang sudah bersiap di perbatasan Irak-Kuwait melancarkan sebuah operasi yang bernama Operation Iraqi Freedom. 21 Maret, serangan udara yang lebih besar lagi kembali mengguncang Baghdad. Kali ini dengan tujuan memutus komunikasi Saddam dan militernya. Markas pasukan Garda Republikan menjadi target misil dan bom Amerika. Di hari yang sama, kurang lebih 150.000 prajurit Amerika Serikat dan Inggris memasuki wilayah selatan Irak dan melancarkan invasi dengan mengandalkan elemen kejut di mana target utamanya adalah kota Baghdad. Awalnya invasi koalisi sukses memasuki wilayah selatan Irak tanpa perlawanan berarti dari militer Irak. Karenanya, jarak antara pasukan koalisi dan Baghdad kini hanya kurang lebih 320 km. Namun perlawanan sengit dari militer Irak baru mulai terjadi pada tanggal 23 Maret. Walau serangan koalisi berhasil menghancurkan berbagai sasaran, namun sebagian pasukan Irak masih mampu memberikan perlawanan yang sengit kepada pasukan koalisi. Pertempuran besar terjadi di kota Basra dan Nasiriyah yang berada di wilayah Irak Selatan dan pelabuhan Qasr yang berada di dekat Kuwait. Pasukan koalisi kemudian mengepung pasukan Irak di dua kota tersebut untuk memberikan jalan bagi pasukan utama koalisi menuju Baghdad. Walau begitu, di sepanjang jalan menuju Baghdad, pasukan koalisi terus diserang oleh Fedayeen Saddam, sebuah milisi khusus yang terpisah dari pasukan reguler Irak. Pasukan ini terkenal sangat loyal kepada Saddam dan mereka dilatih khusus untuk melakukan berbagai operasi gerilya dan berbagai serangan teror. Pasukan koalisi yang bergerak semakin dekat dengan Baghdad terus menghadapi serangan bertubi-tubi dari berbagai kesatuan militer Irak. Serangan ini diketahui mengincar para prajurit koalisi yang sedang lengah, kendaraan lapis baja, hingga helikopter koalisi dan menjatuhkannya dengan RPG. Tahukah kamu, baik dari sebelum hingga perang berlangsung, perang Irak sudah menuai banyak kontroversi, baik dari dalam maupun luar negeri. Keterlibatan Amerika Serikat dalam perang-perang sebelumnya, khususnya di Perang Vietnam, sedikit banyak mempengaruhi opini publik dalam perang ini. Tidak heran jika publik Amerika Serikat sendiri ikut menentang keras perang ini, walau sebenarnya kali ini yang berperang adalah prajurit profesional Amerika Serikat dan bukannya wamil seperti yang terjadi di Vietnam. Bahkan tidak sedikit dari pemimpin negara lain juga menentangnya, termasuk negara yang dianggap sebagai sekutu Amerika Serikat sendiri seperti Jerman dan Prancis. Presiden Rusia Vladimir Putin, yang saat itu dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Amerika Serikat, ikut mengkritik kebijakan luar negeri dari sahabatnya. Di berbagai negara, terjadi demo besar-besaran yang menentang invasi. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, demo anti-perang terjadi di berbagai kota, seperti Philadelphia, Los Angeles, New York, San Francisco, dan kota lainnya. Walau mendapat banyak pertentangan, baik Presiden Amerika Serikat atau sekutu-sekutunya tetap meneruskan perang tersebut. Pertempuran besar lainnya terjadi di kota Najaf yang berjarak kurang lebih 144 km dari kota Baghdad. Pasukan koalisi dipaksa menghadapi berbagai perlawanan sengit dari para milisi yang loyal kepada Saddam. Dalam perang ini, pasukan elit Garda Republikan Irak terlibat aktif melawan koalisi. Pengalaman mereka dalam berbagai perang membuat unit tersebut menjadi pasukan terkuat yang dihadapi oleh koalisi. 24 Maret, Saddam Hussein kembali muncul di TV dan menyerukan pesan ke seluruh warga Irak untuk bertempur melawan invasi pasukan koalisi. Di sisi lain, pasukan koalisi berhasil mengamankan sebagian besar kilang minyak milik Irak dan semakin mendekati Baghdad. Saddam segera menyiagakan Garda Republikan di Baghdad untuk mempertahankan ibu kota Irak dari pasukan koalisi. 4 April 2003, militer Amerika Serikat mulai memasuki kota Baghdad setelah sebelumnya mengalahkan beberapa divisi Garda Republikan yang mempertahankannya. Hingga akhirnya, koalisi berhasil menduduki istana presiden. Baghdad berhasil dikuasai, namun pasukan koalisi masih belum menemukan keberadaan Saddam Hussein.
Lalu pada 9 April, terjadi peristiwa ikonik dalam Perang Irak. Sebuah momen saat rakyat Irak dan marinir Amerika Serikat menjatuhkan patung Saddam Hussein. Setelah menguasai Baghdad, koalisi mengirimkan pasukan ke wilayah utara Irak dan berhasil menguasai kota Kirkuk dan Mosul tanpa perlawanan berarti dari pasukan Irak. 14 April, koalisi menyerang kota Tikrit, kampung halaman Saddam, dan pertahanan terakhir pasukan Irak yang masih tersisa. Dikuasainya kota Tikrit dianggap sebagai akhir dari perang Irak, dan Presiden Bush juga menyatakan bahwa kini sang pemimpin Irak sudah tak lagi berkuasa. Perang di Irak memang telah berakhir, namun baik Saddam, keluarganya, maupun para pejabat penting Irak masih belum berhasil ditemukan. Kini, misi pasukan koalisi berubah menjadi misi pencarian. Tujuannya untuk menemukan Saddam dan rekannya. Berkali-kali Amerika Serikat menjatuhkan bom di lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. Namun berkali-kali juga, semua itu berakhir dengan kegagalan. Namun Amerika Serikat tidak menyerah. Ia bahkan berusaha memobilisasi rakyat Irak untuk membantu misi pencarian ini dengan cara memberikan hadiah bagi siapapun yang berhasil menemukannya. Tidak hanya imbalan, Amerika Serikat juga mencetak dek kartu berjumlah 55 lembar yang menampilkan foto dari Saddam dan para pejabat penting Irak untuk membuat pasukan koalisi dan rakyat Irak familiar dengan buronan tersebut. Upaya ini ternyata membuahkan hasil. Beberapa waktu kemudian, satu-satu pejabat penting Irak dan anggota keluarga dari Saddam Hussein berhasil diamankan. Koalisi kemudian mengadakan pencarian kembali terhadap penyimpanan senjata pemusnah massal Irak, namun hanya menemukan sisa-sisa dari perlengkapan dan pusat riset senjata yang sudah hancur. Sementara keberadaan senjata yang selama ini digembar-gemborkan masih belum ditemukan. 13 Desember 2003, Saddam akhirnya berhasil ditemukan saat 600 prajurit Amerika Serikat menggerebek sebuah rumah di kota Adwar. Saat itu, ia ditemukan bersembunyi di dalam sebuah lubang dan langsung menyerah. Ia kemudian diadili dan dinyatakan bersalah atas semua pelanggaran HAM yang dilakukannya sebagai pemimpin Irak. Ia pun dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Pernyataan resmi Amerika Serikat menyebut 162 sampai 214 prajurit terbunuh dalam perang Teluk, sedangkan jumlah korban jiwa dari kubu Irak dipastikan jumlahnya mencapai lebih dari ribuan orang. Kejatuhan Saddam Hussein ternyata menimbulkan masalah baru yang jauh lebih besar. Militer Amerika Serikat yang sebelumnya berpikir bisa pergi setelah melakukan tugasnya ternyata salah besar. Kekosongan kekuasaan ini menimbulkan konflik antar faksi dalam memperebutkan kekuasaan atas Irak. Konflik ini diperparah dengan munculnya berbagai kelompok teroris yang beroperasi di Irak. Aksi terorisme dan konflik internal masih menjadi masalah yang selalu menghantui pemerintah Irak, bahkan hingga saat ini. Menurutmu, apakah cara terbaik menyelesaikan masalah politik yang terjadi di Irak saat ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Om Santi Santi Santi.